Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah hari ini dan selamat hari Pentakosta. Kita bersyukur untuk hari ini. Saya kira Bapak Ibu dan saya perlu bersyukur dan merayakan Pentakosta karena Pentakosta adalah satu hari yang diberikan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Ini adalah waktu di mana kalau masing-masing gereja itu punya hari ulang tahun sendiri-sendiri. Tetapi gereja secara universal punya satu hari yang sama di mana Kristus mendirikannya dan kita bisa bilang ya ini adalah hari ulang tahun untuk seluruh gereja secara keseluruhan di dalam konteks perjanjian baru, yaitu pada hari raya Pentakosta. Untuk itu saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama kita baca bergantian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca 1, Bapak Ibu 2, terus kita bergantian sampai ayat yang ke-8 saja. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mari kita lihat sekarang pasal yang kedua, Kisah Para Rasul. Kita bergantian sampai dengan ayat 13, ayat 1 sampai dengan 13. Sampai 12 kita bergantian, 13 kita baca sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sama-sama. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang tidak hanya memberi bagi Kristus supaya mati menebus kami, tetapi juga mengutus Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, dan ketika dia turun dialah yang mengaplikasikan karya keselamatan Kristus dalam hidup kami, membakar hati kami untuk mengasihi Sang Kristus dan mendorong kami untuk memberi diri melayani Dia. Kami bersyukur juga karena Allah inilah yang kemudian mendorong kami untuk menikmati ibadah seperti yang kami nikmati hari ini. Dengan demikian kami boleh melihat kesempurnaan rancangan keselamatan Allah bagi kami yang telah kami nikmati juga.
Kami bersyukur untuk kasih karunia Allah yang besar dan berkelimpahan itu, dan kami berdoa kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, memimpin kami ketika kami merenungkan firman yang baru saja kami baca. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami sekali lagi mengenai kasih karunia Allah yang bekerja pada hari raya Pentakosta, menggerakkan kami untuk melayani Engkau setelah kami keluar dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut waktu di mana kami merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya berbicara terkait dengan Pentakosta paling banyak itu dikaitkan kalau Bapak Ibu dan saya baca di dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, Pentakosta paling banyak dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai amanat agung. Bapak Ibu akan melihat bahwa Pentakosta berkaitan dengan amanat agung, baik itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama maupun juga berkaitan dengan nanti Matius pasal yang ke-28. Hari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat dalam perspektif yang sedikit lebih luas bahwa sebenarnya Pentakosta itu juga berkaitan dengan apa yang disebut sebagai mandat budaya yang ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Alasannya cukup kuat karena Bapak Ibu dan saya akan menemukan motif ruang dan waktu di sana. Allah kita adalah Allah yang menciptakan ruang dan waktu sebagai wadah supaya segala eksistensi yang diciptakan itu bisa ada. Ketika Bapak Ibu dan saya kalau Allah tidak menciptakan ruang, maka tidak ada eksistensi yang bisa berada di dalam alam semesta itu. Oleh karena itu, maka Kejadian itu mulai dengan kalimat ini. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ketika bicara mengenai pada mulanya, itu bukan hanya bicara mengenai permulaan segala sesuatu, tapi Musa mau mengatakan bahwa Allah yang kekal itu mulai menciptakan sesuatu yang disebut sebagai waktu. Lalu kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, bicara mengenai ruang untuk menampung segala eksistensi. Bapak Ibu, setelah Allah menciptakan itu di dalam mandat budaya, Allah bilang begini, beranak cucu penuhilah bumi ini. Ada satu ruang yang disebut sebagai bumi, dan manusia yang adalah gambar Allah yang berfungsi untuk merefleksikan kemuliaan Allah diminta untuk masuk ke dalam seluruh bumi ini. Ruang yang diciptakan oleh Allah harus diisi dengan gambar Allah. Kemudian ada dimensi yang lain. Allah bukan hanya menciptakan waktu, tetapi ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, dimensi waktu ini sekali lagi diangkat di dalam amanat agung ketika Tuhan Yesus bilang begini, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu hingga kepada akhir zaman. Ketika saudara dan saya bicara mengenai Matius pasal 28, bicara mengenai Kisah Para Rasul pasal 1, kita bicara mengenai amanat agung, amanat untuk melaksanakan pemuridan. Pemuridan punya satu tujuan, yaitu menciptakan manusia yang makin lama serupa dengan Kristus. Murid Kristus adalah orang yang serupa dengan Dia, sehingga mereka bisa mempermuliakan Dia. Mempermuliakan Dia di mana? Di semua tempat, mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung-ujung bumi. Pemuridan harus dilakukan di dalam seluruh dimensi hidup manusia. Kalau saudara dan saya ada di sana, saudara dan saya masuk di sana, maka pemuridan harus dilaksanakan di sana sampai kapan? Sampai Yesus datang, sehingga kemuliaan Allah nampak di dalam seluruh dimensi yang saudara dan saya masuki. Kalau Bapak Ibu lihat beberapa waktu terakhir, kemudian ada kritik yang saya buat terhadap salah satu para church yang menolak kehadiran gereja dan juga para church lain melayani dan memuridkan di dalam kampus dan beberapa wilayah yang lain. Kritik-kritik itu sebenarnya didasarkan kepada perintah ini. Kita semua diperintahkan untuk masuk ke dalam segala dimensi dan juga segala tempat yang ada di muka bumi ini untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Tetapi ini mirip sekali dengan apa yang tadi saya sebut sebagai mandat budaya. Di dalam mandat budaya, Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya. Fungsinya bukan hanya untuk bersekutu dengan Dia, tetapi untuk merefleksikan kemuliaan Allah. Ketika Allah bilang beranak cucu dan memenuhi bumi, itu bukan hanya sekedar sebuah perintah supaya manusia itu melakukan apa yang disebut sebagai multiplikasi. Tetapi melalui multiplikasi, manusia itu membuat gambar Allah itu memenuhi bumi ini. Sehingga ketika manusia, ada orang yang datang atau makhluk apapun, datang ke seluruh bumi, mereka berjumpa dengan gambar Allah, mereka melihat kemuliaan Allah. Mandat budaya memiliki prinsip yang sama. Manusia harus masuk ke dalam seluruh dimensi hidup manusia. Manusia harus masuk ke seluruh ruang di mana manusia ada. Untuk apa? Untuk mempermuliakan Allah di sana. Siapapun yang masuk ke sana melihat Allah dan kemuliaannya. Tetapi kemudian Bapak Ibu dan saya akan menemukan di dalam konteks perjanjian lama, setelah kejatuhan dalam dosa, ini adalah hal yang sangat sulit untuk kemudian tergenapi. Sebenarnya Pentakosta itu kan bahasa Yunaninya. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat itu hari yang ke-50. Di dalam tradisi orang Yahudi, Pentakosta itu to some extent sudah ada, Bapak Ibu. Sebab itu dikatakan pada hari raya Pentakosta, orang Yahudi dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru itu datang, kemudian mereka berkumpul di Yerusalem. Ini berarti tradisi ini sebenarnya sudah ada. Sekali lagi, sebenarnya tradisi ini sudah ada. Pada hari raya Pentakosta, pada hari ke-50 dalam konteks kehidupan bangsa Ibrani, mereka merayakan dua hal.
Yang pertama, mereka merayakan apa yang disebut sebagai hari raya buah sulung. Ketika orang bekerja, mereka berkebun, lalu kemudian hasil yang pertama itu dirayakan sebagai ucapan syukur. Artinya kerja keras manusia sekarang membuahkan hasil. Mereka bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberkati kami, sehingga menyertai kami, sehingga pekerjaan-pekerjaan kami membuahkan hasil. Maka kami datang, kami mensyukuri semuanya itu. Namun beberapa penafsir juga mengaitkan hari ke-50 pada konteks perjanjian lama dengan perkemahan bangsa Israel selama 1 tahun di Sinai. Pada masa itulah Allah memberikan kepada bangsa Israel hukum Taurat. Hukum moral yang mengatur kehidupan moral mereka, hukum sipil yang mengatur kehidupan Israel sebagai satu bangsa, dan hukum seremonial yang mengatur Israel sebagai satu agama atau katakanlah satu gereja pada masa itu. Ini adalah masa di mana Allah mendirikan Israel sebagai satu bangsa, sekaligus mereka sebagai gereja perjanjian lama. Maka saudara dan saya bisa lihat di dalam konteks hari ke-50 dalam perjanjian lama, ada dua hal yang dirayakan di sana. Pertama, lahirnya Israel sebagai satu bangsa, gereja di dalam perjanjian lama. Dan yang kedua, kerja keras manusia yang membuahkan hasil. Tetapi sekali lagi di dalam konteks perjanjian lama, apa yang menjadi misi Allah ketika dia mendirikan Israel, ketika dia mendirikan gereja perjanjian lama belum bisa tercapai di sana. Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa mereka melakukan apa yang disebut sebagai pemberitaan firman. Mereka berusaha untuk melakukan berbagai macam hal yang mempermuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi di dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa pelaksanaan mandat Allah ini begitu sempit hanya di dalam bangsa Israel. Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa fokus para nabi di dalam pelayanan adalah di dalam wilayah-wilayah Israel. Entah itu di Yehuda atau kemudian di dalam pelayanan kepada orang-orang yang ada di Israel. Sesekali Allah mengutus orang seperti nabi, seperti Yunus untuk melayani bangsa lain. Tetapi itu sesekali. Ketika mereka berbicara mengenai awam, orang-orang awam Israel, itu juga mereka punya pelayanan ya lingkupnya di sekitar kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Sesekali Allah membawa mereka keluar dan kemudian mereka melayani bangsa-bangsa lain. Anak perempuan Israel yang jadi budaknya Naaman misalnya, Allah bawa dia ke sana. Tetapi pengaruh Israel, pengaruh umat Allah itu begitu kecil pada masa itu. Pada masa itu Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, tetapi Roh Kudus bekerja melalui jabatan-jabatan khusus, terutama raja, imam, dan nabi. Sesekali orang awam itu kemudian diberkati oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tertentu. Tapi saya bilang ini sesuatu yang terbatas pada wilayah Israel dan sangat sempit. Tapi ketika saudara dan saya melihat kepada Pentakosta, saudara dan saya akan menemukan bahwa Pentakosta di dalam konteks perjanjian baru menandai tindakan Allah untuk mengembalikan apa yang menjadi hasrat di dalam hatinya. Supaya kemuliaannya itu tidak hanya ada di dalam satu wilayah yang tertentu, tetapi kemuliaannya dinyatakan di seluruh bumi. Pentakosta perjanjian baru adalah hari di mana saudara dan saya melihat Kristus itu kembali mendirikan gereja di dalam konteks perjanjian baru. Dan gereja ini adalah gereja yang terdiri dari segala suku dan bangsa. Kalau saudara dan saya lihat di dalam nubuat Yoel, saudara dan saya akan menemukan bahwa yang diurapi oleh Roh Kudus bukan hanya raja, imam, dan nabi, tetapi semua orang yang dikehendaki oleh Allah untuk melayani. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, bahkan anak-anak kecil itu diurapi supaya mereka bisa melayani Tuhan. Pada hari raya Pentakosta, saudara dan saya juga melihat Allah menyertai dan memberkati pekerjaan manusia-manusia yang disebut sebagai para rasul. Sehingga ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memberitakan Injil. Gereja yang pertama itu kemudian lahir, 3.000 orang. Bapak Ibu dan saya melihat bahwa di dalam Pentakosta ada tanda-tanda yang unik. Berkali-kali saya bilang bahwa tanda itu selalu melibatkan dua hal. Yang pertama tandanya, dan yang kedua sesuatu yang mau ditandai. Ketika hari Pentakosta terjadi, ada beberapa tanda nanti kita bahas. Tetapi hal yang terpenting sebenarnya bukan tandanya, tetapi sesuatu yang mau ditandai. Pada saat hari raya Pentakosta, nanti saya akan singgung 3 tanda. Bapak Ibu akan menemukan bahwa itu berkaitan dengan pekerjaan Allah di dalam rumahnya yang disebut sebagai gereja. Dan memberi petunjuk kepada kita bahwa sekarang pekerjaan Allah melalui rumah Allah itu diperluas keluar dari Israel. Misi yang tadinya sulit digenapi di dalam konteks perjanjian lama, sekarang mulai bisa digenapi di dalam konteks perjanjian baru. Setelah apa? Setelah peristiwa yang saudara dan saya sebut sebagai Pentakosta. Mandat Injil, mandat budaya, sekarang bisa mencapai seluruh bumi melalui peristiwa yang disebut sebagai Pentakosta. Oleh karena itu maka Bapak Ibu dan saya perlu merayakan apa yang saya sebut tadi. Kita perlu merayakan Pentakosta. Kita perlu bersuka cita untuk Pentakosta. Kenapa? Karena sekali lagi melaluinya Allah menggenapi ambisinya. Allah menggenapi apa yang diinginkannya, yaitu kemuliaan, memenuhi semua bangsa dan segala dimensi hidup.
Oleh sebab itu sekali lagi kita akan melihat bahwa ya ada tanda-tanda yang dia berikan. Tanda ini penting, tetapi ini bukan yang terpenting. Sebab itu saudara saya akan menemukan bahwa kita bisa merayakan Pentakosta, tapi tanda-tanda yang menyertai peristiwa Pentakosta itu tidak berulang. Sudah nggak terjadi lagi. Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa ada prinsip-prinsip yang sama yang kita bisa harapkan selalu ada di sepanjang zaman, tetapi pada saat yang sama tanda-tanda yang akan saudara dan saya bahas ini adalah tanda-tanda yang tidak akan terjadi. Hari ini saudara dan saya menemukan ada istilah Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Lalu kemudian ada Pentakosta ketiga yang bahkan di Indonesia ingin dirayakan. Tempo hari bertahun kira-kira tahun 2022, 2023 itu dinubuatkan katanya akan terjadi tapi Tuhan tunda. Lalu kemudian mereka lagi menunggu Pentakosta yang ketiga. Dan umumnya percakapan mengenai Pentakosta yang ketiga menekankan salah satu dari 3 tanda yang akan saya jelaskan. Sayangnya ketika mereka menekankan salah satunya, mereka abai bahwa ada lebih dari sekedar 1 tanda. Kalau mereka mau menekankan 1 tanda, mereka harus menekankan secara keseluruhan. Seandainya Pentakosta itu berbicara misalnya mengenai bahasa roh, saudara dan saya tidak bisa hanya menekankan bahasa roh. Saudara dan saya harus mengharapkan 2 tanda yang lain, yaitu tiupan angin yang keras dan munculnya lidah-lidah api. Maka mari sekarang Bapak Ibu dan saya melihat tanda dan prinsip supaya Bapak Ibu dan saya bisa mensyukuri pekerjaan Tuhan. Yang pertama adalah ketika Pentakosta terjadi, ada suara seperti angin yang keras datang dan memenuhi ruangan itu. Bapak Ibu, angin seringkali menjadi gambaran daripada kehadiran Roh Kudus untuk melahirbarukan dan menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Contoh yang paling sederhana adalah Yohanes pasal yang ketiga. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu membaca ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 7 dan 8. Saya baca 7, Bapak Ibu 8. Janganlah aku heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat yang ke-8. Pekerjaan Roh Kudus untuk melahirbarukan, untuk menjadikan manusia sebagai ciptaan yang baru, yang nanti berguna di dalam kerajaan Allah, itu diumpamakan seperti angin. Sekali lagi, kehadiran Roh Kudus melahirbarukan, menjadikan saudara dan saya sebagai ciptaan yang baru, itu sekarang kemudian diumpamakan seperti angin. Roh Kudus hadir untuk mengubah hati, Roh Kudus hadir untuk kemudian mengubah cara pikir saudara dan saya, supaya saudara dan saya itu bergeser dari hidup yang tadinya atau cara pikir yang tadinya berpusat kepada diri, sekarang berpusat kepada Allah dan kemuliaannya. Sebab itu, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, murid-murid itu berfokus kepada 2 hal. Pertama, diri mereka sebagai individu orang Yahudi, dan yang kedua, bangsa mereka sebagai orang Yahudi. Tuhan, kapan Engkau datang untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang itu bukan hal yang harus kamu pikirkan. Tapi kamu tunggu. Nanti ketika Roh Kudus datang, apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus? Kamu akan dijadikan sebagai saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Tadinya hati dan pikiran mereka itu berpikir begitu sempit. Cuman untuk diri mereka dan untuk bangsa mereka. Begitu Roh Kudus datang, hati mereka, pikiran mereka itu diluaskan untuk melayani bukan hanya bangsa mereka. Mereka tidak diminta untuk mengabaikan bangsa Israel. Tetapi mereka diminta untuk memberi hati dan pikiran mereka bahkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Kehadiran Roh Kudus untuk melahirbarukan ini diumpamakan seperti angin. Kenapa? Karena kehadiran Roh Kudus harusnya bisa dirasakan oleh saudara dan saya, meskipun saudara dan saya tidak bisa melihatnya. Pekerjaan Roh Kudus untuk melahirbarukan Bapak Ibu dan saya, pekerjaan Roh Kudus untuk mengubahkan hidup Bapak Ibu dan saya, itu adalah pekerjaan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kita mesti pakai perspektif zaman itu kan ya. Hari ini orang memang sudah bisa berusaha untuk menggunakan angin untuk kepentingan-kepentingan yang tertentu. Pada zaman itu tidak. Cara pikir zaman itu adalah angin adalah satu kekuatan yang sangat besar yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Satu-satunya yang bisa mengontrol angin itu kapan datang, kapan dia pergi. Saat kemana dia akan bergerak, arah mana dia pergi. Itu ditentukan semata-mata oleh kontrol daripada Allah yang berdaulat. Sehingga ketika Yesus menggunakan cara pikir zaman itu untuk mengumpamakan Roh Kudus, dia seolah-olah mau bilang bahwa manusia tidak bisa mengendalikan Roh Kudus. Kapan dia datang, kapan dia pergi. Apa yang dia lakukan itu di luar kontrol manusia.
Tetapi kalau Allah yang berdaulat itu memberikan Roh Kudus itu turun, maka yang dia kerjakan adalah mengubah kehidupan manusia. Dari yang lama menjadi yang baru, hati yang keras menjadi hati yang dari batu, menjadi hati yang dari daging. Hati yang tadi berfokus kepada diri dan kepentingan-kepentingannya, yang berfokus kepada kelompok dan kepentingan-kepentingannya, sekarang dilembutkan dan diperluas sehingga manusia mungkin untuk melayani jauh lebih besar dari sekedar Israel saja. Maka Bapak Ibu, saya kira beberapa prinsip yang Bapak Ibu dan saya perlu pikirkan hari ini. Yang pertama adalah Roh Kudus bekerja di luar kendali manusia. Berdasarkan prinsip inilah saudara akan menemukan semua teolog reform, hamba-hamba Tuhan di dalam tradisi reform menolak perilaku sejumlah hamba Tuhan yang berusaha untuk mentransfer Roh Kudus kepada Anda. Seringkali mereka mengutip cerita Tuhan Yesus datang di dalam ruangan yang tertutup, lalu kemudian Thomas ada di situ. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang terimalah Roh Kudus, lalu Tuhan Yesus menghembusi mereka. Sekarang banyak hamba Tuhan mau jadi kayak Tuhan Yesus. Mereka menghembusi jemaat, lalu kemudian mereka bilang, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu ingat baik-baik, tidak ada satu manusia pun yang memiliki kendali atas Roh Kudus dan karyanya. Maka Tuhan Yesus bilang, kamu hanya bisa dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kalau saya bisa kendalikan Roh Kudus melahirbarukan siapa, saya akan mulai dari anak saya. Tapi saudara ketemu seringkali anak pendeta itu lebih susah diatur daripada anak jemaat. Maka kami akan berharap, kalau kami boleh kendalikan Roh Kudus, kami akan mulai dari isi rumah dan itu akan dimulai dari anak kami. Tapi itu sesuatu yang tidak bisa. Saudara dan saya bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Dia pimpin hidup kita, dia pimpin gereja kita, dia pimpin jemaat kita. Tapi saudara dan saya nggak bisa kendalikan. Maka saudara dan saya nggak bisa paksa Roh Kudus ada di sini atau Roh Kudus ada di sana. Dia kerja di dalam jemaat yang ini atau dia kerja di dalam jemaat yang di sana. Kita nggak bisa atur bagaimana cara dia kerja pada satu orang atau pada satu komunitas atau pada orang lain dan komunitas yang lain. Saudara dan saya nggak bisa atur dia. Tetapi kemudian ada satu prinsip ini. Kalau dia datang, dia akan meluaskan hati saudara dan saya untuk melayani. Bukan diri kita semata-mata. Bukan kelompok kita semata-mata. Bukan keluarga kita semata-mata. Tetapi hati yang luas memungkinkan kehadiran banyak orang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Dan itulah yang memungkinkan saudara dan saya melayani dia. Ini tanda yang pertama. Yang kedua, setelah tanda yang tidak kelihatan yaitu angin, Bapak Ibu dan saya langsung lihat Lukas dengan begitu cermat mengatakan mereka melihat tanda yang kedua itu adalah lidah-lidah api. Lidah-lidah seperti nyala api. Bapak Ibu, api adalah simbol daripada kehadiran Tuhan atau keterlibatan Tuhan bersama dengan umatnya. Dia tidak membutuhkan umatnya, tetapi dia hadir bersama umatnya dan dia terlibat bersama dengan umatnya. Contoh yang paling sederhana adalah Keluaran pasal yang ketiga. Ketika Musa sementara mengembalakan domba, dia melihat sebuah fenomena yang sangat menarik, yaitu hadirnya api di tengah semak belukar, tetapi api itu tidak membakar semak belukar itu. Normalnya api membutuhkan bahan bakar kan ya. Api menyala karena ada rumput, ada sesuatu yang katakanlah berfungsi sebagai bahan bakar. Tetapi hari itu ketika Musa datang, itu menjadi fenomena yang menarik. Karena ada api, tetapi di api itu menyala bukan karena membakar rumput itu. Sebab itu saudara saya kemudian akan bisa mengerti ketika Musa mendekat, Tuhan bilang apa? Musa, tanggalkan kasutmu karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Satu tempat disebut sebagai kudus bukan karena tempat itu kudus, tetapi karena Allah yang kudus hadir di tempat itu. Saudara dan saya disebut sebagai umat Allah yang kudus bukan karena pada dirinya saudara dan saya kudus, tetapi Allah yang kudus menjadikan saudara dan saya sebagai baitnya. Komunitas ini adalah komunitas di mana Allah hadir, maka dia disebut sebagai komunitas atau umat Allah yang kudus. Tetapi kemudian Allah itu ketika Musa tanya, kalau begitu siapa namamu? Dia bilang, aku adalah aku. Aku adalah aku, berarti aku ada karena aku ada. Aku tidak ada, aku bukan pribadi yang ada karena disebabkan oleh sesuatu yang lain. Ini adalah Allah yang absolut, Allah yang tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Sehingga kalau dia mau hadir dalam bentuk nyala api itu, entah ada rumput, entah tidak ada rumput, entah ada semak belukar, entah tidak ada semak belukar, dia tetap bisa ada dan hadir sebagai nyala api. Dia bukan api yang membutuhkan yang lain supaya dia bisa menyala. Dia adalah pencipta yang tidak membutuhkan ciptaan supaya dia bisa bereksistensi. Tetapi api ini adalah api yang hadir di tengah-tengah umatnya, hadir dan terlibat bersama-sama dengan umatnya. Maka sepanjang perjanjian lama, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa api adalah simbol dari kehadiran Allah dan tindakan Allah untuk memurnikan hidup. Dia memurnikan hidup saudara dan saya. Kemudian dia menjadikan kita sebagai alatnya.
Api adalah simbol daripada kehadiran Allah untuk memperlengkapi saudara dan saya supaya kita bisa menjadi alat di tangannya. Setelah dia hadir hari itu, dia bilang, Musa, sekarang aku utus kamu. Musa bilang, apa? Saya tidak bisa. Utus orang lain aja. Musa, saya utus kamu ya, tapi saya tidak pandai bicara. Pendeta Stephen Tong bilang hanya orang yang pandai bicara saja yang bisa jawab kayak begini. Tapi dia bilang, saya nggak pandai bicara. Lalu kemudian Tuhan bilang, ya sudah, kalaupun kamu nggak pandai bicara, nanti saya akan utus Harun untuk menemani engkau. Harun itu akan menjadi lidah bagi kamu, seperti kamu menjadi lidah bagiku. Tapi ini berarti Allah memperlengkapi Musa, Allah memperlengkapi orang yang bernama Harun. Ketika mereka pergi, mereka lempar tongkat jadi ular. Hari ini Bapak Ibu kalau punya tongkat, coba Bapak Ibu lempar. Jadi apa? Kalau lempar ke orang jadinya bengkak misalnya. Tapi nggak ada yang habis lempar tongkat jadi ular. Tetapi ini menandai apa yang disebut sebagai Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memperlengkapi orang-orang yang dipanggil olehnya. Sehingga lidah-lidah api itu muncul, Bapak Ibu, menggambarkan kehadiran Tuhan untuk memurnikan kehidupan para rasul. Yang tadinya takut, yang tadinya mengurung diri. Sekarang tiba-tiba menjadi seperti orang yang begitu berani untuk kemudian memberitakan Injil. Menjadikan mereka sebagai saksi, sehingga kehidupan mereka menjadi begitu menarik. Banyak orang yang tadinya tidak percaya kepada Kristus, menjadi tertarik kepada kehidupan mereka. Datang kepada mereka, mereka memberitakan Injil, dan orang-orang itu kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Api memiliki signifikansi tersendiri. Dan terutama api itu hadir di dalam bentuk lidah. Seorang penafsir pakai istilah ini. Lidah adalah the element of speech. Lidah adalah sesuatu yang begitu penting untuk mengkomunikasikan Injil dan kemuliaan Allah. Maka pasal 2 ayat 11 mereka bilang, kami mendengar mereka berbicara dalam bahasa-bahasanya kami dan bercerita mengenai kemuliaan Allah. Allah hadir di dalam bentuk lidah-lidah api supaya gereja pada masa itu bisa mengkomunikasikan Injil, bisa menyatakan kemuliaan Allah secara verbal melalui kegiatan penginjilan ataupun melalui kehidupan mereka. Tetapi ini adalah ciri daripada kehadiran Allah, ciri daripada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bukan berbahasa lidah, tetapi mereka memiliki kesaksian melalui penginjilan secara verbal. Atau mereka memiliki kesaksian melalui kehidupan yang mirip dengan Kristus dan mempermuliakan Allah. Ini ciri manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini ciri manusia yang dibaptis oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, kamu melihat aku mau dibaptis dengan air. Tetapi akan datang dia yang lebih besar daripadaku. Dia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bicara mengenai apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Sementara dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti seluruh dimensi hidup Bapak Ibu dan saya diarahkan oleh Roh Kudus pakai firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan saya yang telah lahir baru itu diarahkan oleh Roh Kudus untuk kemudian memberitakan firman, menceritakan firman tentang Kristus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia bukan hanya roh kebenaran, tetapi dia adalah roh yang bersaksi tentang Kristus. Kalau aku pergi, aku akan mengutus dia dan dia akan bersaksi tentang aku. Berarti Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menyaksikan kebenaran tentang Yesus Kristus. Jika Roh Kudus ada di dalam sebuah gereja, dia memimpin hamba-hamba Tuhan, maka saudara akan sering sekali mendengar hamba-hamba Tuhan itu menyuarakan tentang Kristus. Karena Roh Kudus memimpin dia melalui firman yang juga bercerita tentang Kristus. Tadi malam di PA di sini waktu bahas mengenai Roh Kudus, ada satu orang yang kemudian bertanya, kalau seandainya saya berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak pernah sebut nama Roh Kudus. Apakah saya salah berdoa? Saya bilang mungkin justru itu doa yang benar. Karena Roh Kudus tidak datang untuk membuat saudara dan saya menonjolkan dirinya sehingga saudara dan saya tiap hari ngomong Roh Kudus, tiap hari mengucapkan kata Roh Kudus. Bukan itu. Ketika Roh Kudus datang, justru yang ditonjolkan adalah Kristus dan Bapa yang mengutus dia. Sehingga hidup Bapak Ibu dan saya itu terarah kepada Bapa dan kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia dengan berani berkhotbah dan khotbahnya dia bercerita tentang Yesus Kristus. Khotbah yang panjang itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, inti daripada seluruh khotbah itu adalah cerita tentang Yesus Kristus. Roh Kudus hadir untuk membuat kehidupan Kristen itu indah. Sekali lagi, kehidupan Kristen indah. Roh Kudus hadir supaya pelacur dan pemungut cukai itu kemudian pelacur dan perempuan sundal menurut versi Perjanjian Lama itu diubahkan menjadi mempelai perempuan Kristus. Ini fungsi kehadiran daripada Roh Kudus. Gak apa-apa Bapak Ibu gak bisa bahasa roh. Gak usah juga cari-cari. Atau Pak Karel mau buka kursus. Gak usah, Bapak Ibu gak perlu cari itu. Tapi yang Bapak Ibu dan saya perlu kejar adalah kerjakan keselamatan Bapak Ibu dan saya.
Pelihara keselamatan yang telah Allah anugerahkan. Perjuangkan kesaksian hidup sehingga itu menjadi sesuatu yang baik. Kehadiran lidah-lidah api ini bicara mengenai komunikasi kebenaran. Maka saya pakai istilah itu, penafsir itu menggunakan the element of speech. Orang bukan hanya berbicara, tetapi kehidupannya juga membicarakan mengenai Injil yang membentuk kehidupan mereka. Yang ketiga, tanda yang ketiga ini yang paling sering kemudian dibicarakan di dalam berbagai tempat dan seringkali juga menjadi fokus daripada gereja-gereja yang tertentu, yaitu mereka berbicara dengan bahasa lidah. Hari ini disebut sebagai bahasa roh. Bapak Ibu, bahasa roh di dalam konteks Kisah Para Rasul itu bukan ecstatic speech, kan ya? Itu bukan orang yang berbicara di dalam kondisi tidak sadar. Karena Roh Kudus memang tidak bekerja dengan merampas kesadaran Bapak Ibu dan saya. Roh Kudus justru akan menolong saudara dan saya menjadi umat Allah yang bertanggung jawab. Dan untuk bertanggung jawab, maka dia harus membuat saudara dan saya menyadari, bergumul dengan firman, mengerti firman, dan secara sadar mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kehilangan kesadaran itu di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, seringkali justru menjadi ciri dari pekerjaan setan yang merasuki seseorang. Setan merampas kesadaran, sehingga manusia itu bisa menjadi medium, menjadi alatnya dia. Tetapi Roh Kudus tidak bekerja dengan cara itu. Bahasa lidah atau bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu bukan ecstatic speech. Bapak Ibu dan saya bahkan bisa menemukan bahwa yang disebut sebagai bahasa lidah di situ adalah bahasa manusia. Pasal 2 ayat 7 dan 8 pakai kata dialek. Mereka bicara di dalam dialeknya kita. Bukan hanya sekedar bicara dalam bahasanya kita, tapi bicara di dalam dialeknya kita. Sehingga mereka bisa memahami. Mereka tidak berbicara dalam bahasa yang tidak terpahami. Yang disebut sebagai bahasa lidah adalah bahasa manusia. Bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, orang-orang pada zaman itu datang dari berbagai daerah. Dan kemudian saudara dan saya akan menemukan ketika para rasul berbicara, mereka heran bukan karena para rasul bicara sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka bisa mengidentifikasi dengan jelas. Oh, mereka lagi menceritakan sesuatu yang memuliakan Allah. Artinya mereka mengerti itu. Mereka heran karena orang-orang ini adalah orang-orang Galilea. Kapan mereka berbicara, diajarkan bahasa dari tempat kami datang? Kapan mereka belajar berbicara dengan dialek dalam konteks di mana kami hidup dan dibesarkan? Ini yang membuat mereka heran gitu. Oleh sebab itu ada yang bilang bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul atau bahasa lidah dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu adalah bahasa manusia yang tidak dipelajari sebelumnya, namun kemudian mereka membicarakannya. Bahasa roh adalah bahasa manusia. Bahasa roh adalah bahasa yang memuliakan Allah. Bicara mengenai raja di dalam kerajaan Allah, hukum-hukum di dalam kerajaan Allah. Ini yang ada dan inilah yang sementara dibicarakan di dalam apa yang disebut sebagai bahasa roh. Bapak Ibu, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk kemudian mempertimbangkan misalnya fenomena yang Bapak Ibu dan saya lihat hari ini. Berapa kali saya bilang, ya saya di dalam tradisi reform Bapak Ibu dan saya akan menemukan dua kubu terkait dengan karunia-karunia roh. Ada kubu yang tidak percaya lagi dengan eksistensi karunia-karunia seperti bahasa roh dan seterusnya. Kubu yang lain di dalam tradisi gereja reform masih percaya bahwa karunia-karunia itu masih ada. Jadi karena kita meskipun kita reform tidak uniform sebenarnya, ada perbedaan di dalam konteks itu. Saya secara personal percaya bahwa karunia-karunia ini masih ada. Termasuk di dalamnya adalah karunia bahasa roh. Tetapi yang menjadi persoalan yang membuat kita seringkali mengkritisi adalah ciri bahasa roh Alkitab sudah tidak kelihatan lagi di dalam konteks bahasa roh hari ini. Bahasa roh hari ini itu tidak dapat disebut sebagai bahasa. Saudara dan saya bisa lebih layak menyebutnya sebagai bunyi. Mereka mengulang bunyi yang tertentu dengan kecepatan yang tertentu dan itu tidak punya ciri bahasa sama sekali. Sekali lagi saudara perhatikan apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul dan ada ciri bahasa di situ. Itu bersifat dapat dimengerti. Itu bukan sesuatu yang sama sekali tidak dapat dimengerti. Oleh sebab itu sekali lagi, maka ketika Roh Kudus hadir, Injil dan hukum Allah itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Kemuliaan Allah bisa diceritakan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dengan demikian, pada hari itu berdirilah gereja yang bukan hanya terdiri dari orang-orang yang ada di Yerusalem dan di Yudea, tetapi terdiri dari manusia yang datang dari berbagai bangsa. Orang-orang yang disebut sebagai keturunan Yahudi atau yang disebut sebagai penganut agama Yahudi. Penganut agama Yahudi adalah orang-orang yang bukan Yahudi namun percaya kepada Allahnya orang Yahudi.
Mereka hadir. Dan mereka diberkati melalui kesaksian para rasul yang bisa dimengerti secara intelektual hari itu. Bahkan saya pernah bilang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya bahasa roh hari ini bukan cuma bunyi tetapi miskin. Itu aja. Kan lebih mirip saudara pergi zaman dulu di ITC kan? Boleh kakak mulai dari lantai dasar sampai lantai paling atas, semua toko kalau saudara lewat kalimatnya kira-kira sama. Boleh kakak. Apakah Roh Kudus itu semiskin itu kah? Sehingga saudara pergi dari satu gereja sampai kepada semua gereja, semua orang ngomong kata yang sama. Bukan kata itu masih bahasa itu dia. Bunyi yang sama. Bahasa roh bukan bunyi sama sekali. Oleh karena itu maka ketika bicara mengenai mereka berbicara di dalam bahasa roh, mereka sementara berbicara menunjukkan kehadiran Roh Kudus yang memungkinkan saudara dan saya menggunakan pikiran bahkan kata-kata kita untuk menyampaikan Injil dan hukum-hukum Allah yang mempengaruhi kehidupan manusia. Bukan hanya Yahudi pada hari itu, tetapi semua bangsa. Kenapa saudara dan saya diminta untuk masuk ke dalam, pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Pakai mandat budaya. Saudara dan saya diarahkan untuk masuk ke dalam seluruh dimensi hidup. Supaya prinsip-prinsip kerajaan Allah itu sampai ke segala dimensi hidup dan dihidupi di sana. Apa gunanya gereja itu kemudian terdiri bukan hanya dari orang Yahudi? Apa gunanya gereja itu seharusnya tidak homogen? Ketika Kristus mendirikan gereja dalam konteks perjanjian baru, gereja tidak lagi seharusnya menjadi gereja yang homogen. Seharusnya gereja itu adalah kumpulan dari manusia yang datang dari berbagai latar belakang. Dan ini adalah kekayaan di dalam gereja meskipun bikin pusing. Paling gampang kalau saudara dan saya ada di dalam satu gereja, isinya orang Kupang semua, orang Batak semua, gak ada orang lain di situ. Kita sudah saling mengerti kebudayaan kita. Tapi kalau saudara masuk dalam satu gereja, isinya sebagian orang Chinese, sebagian orang Kupang, sebagian orang Batak, sebagian orang Jawa, aduh pusing. Masing-masing datang dengan tradisinya dia, dengan cara pikirnya dia. Jadi hamba Tuhan mengembalakan gereja seperti itu, saya kira ada pergumulan yang tertentu. Tetapi ini adalah gereja yang kaya. Gereja yang datang dari latar, yang diisi oleh orang-orang yang datang dari berbagai latar belakang pekerjaan. Latar belakang kapasitas intelektual yang berbeda-beda. Itu adalah gereja yang kaya. Karena dengan demikian setelah Allah menguduskan mereka dengan segala latar belakang kekuatannya dia, kelemahannya kemudian diperlengkapi asal itu bukan dosa, maka gereja itu akan melayani dengan luas. Mereka bisa menjangkau lebih banyak orang. Ini yang terjadi. Roh Kudus datang dan perbedaan itu dijembatani sehingga kemudian kemuliaan Allah justru sampai ke dalam segala dimensi hidup. Ketika berbicara di dalam bahasa roh, saudara akan menemukan ciri yang kedua, yaitu Roh Kudus hadir dan mempersatukan gereja yang datang dari berbagai latar belakang. Kalau tadi melalui perbedaan itu, Injil kemudian sampai kemana-mana. Sekarang mereka yang datang dari mana-mana itu dipersatukan. Bapak Ibu jangan lupa peristiwa Menara Babel itu bergambarannya adalah persoalan bahasa juga kan ya. Manusia yang tadinya satu, kesatuannya digunakan untuk melawan Allah. Maka Allah hadir dan kemudian menyerahkan mereka. Tetapi di dalam konteks perjanjian baru, di dalam Pentakosta, Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa manusia dari berbagai bangsa sekarang disatukan di dalam gereja. Lalu kemudian mereka mendengar Injil yang sama. Mereka dipertobatkan oleh Roh Kudus yang sama. Ini berarti semua tembok yang tadinya memecahkan atau memisahkan Yahudi dari Yunani itu kemudian dihancurkan. Pentakosta adalah peristiwa di mana Allah menghancurkan tembok itu. Maka seharusnya gereja yang disebut sebagai gereja Kristus adalah gereja yang tidak membangun tembok yang baru untuk memisahkan satu dari yang lain. Tetapi gereja yang berusaha untuk menghancurkan tembok itu. Salah satu ciri kerajaan Allah adalah hancurnya tembok pemisah. Sebab itu Paulus bilang, barang siapa yang telah menerima Kristus, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi barbar dan tidak ada lagi Skit. Seharusnya tembok inilah yang kemudian dihancurkan. Ada semacam satu fenomena yang baru. Manusia yang datang, Yahudi maupun Yunani, itu kemudian bisa menikmati persekutuan yang sangat intim. Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4. Bapak Ibu, apa yang bikin orang-orang hari itu heran? Lihat persekutuan gereja. Kok bisa ya Yahudi dan Yunani kumpul sama-sama? Ibadah sama-sama, memuji Tuhan yang sama. Kok bisa? Bahkan Bapak Ibu dan saya tetap akan menemukan, kan indahnya cerita gereja mula-mula tuh sampai pasal berapa? Sampai pasal 4. Pasal 6 langsung ketahuan ada masalah juga kan ya. Biasa kita akan bilang, jadilah seperti gereja mula-mula. Gak ada masalah di situ. Banyak. Baru pasal 6 sudah ada masalah. Masalah apa?
orang-orang di dalam gereja itu melayani janda-janda yang datang dari orang Yahudi saja. Karena pada masa itu gereja dimulai dari Yerusalem, maka lebih banyak orang Yahudi. Janda-janda non-Yahudi tidak terlayani dengan baik. Sudah ada pergumulan itu. Lalu Petrus bilang, kami nggak puas kalau modelnya kayak begini. Maka mereka memilih para diaken supaya bisa melayani janda-janda baik yang datang dari Yahudi maupun non-Yahudi. Gereja tidak seharusnya puas ketika saudara dan saya menemukan bahwa ada tembok besar yang memisahkan satu dengan yang lain. Coba Bapak Ibu lihat kiri dan kanan. Kalau ketemu di mall masih saling kenal gak? Kadang-kadang kan kita cuma lewat di mall, kayaknya ini pernah gereja di GRI deh. Salam kita mau senyum, takut salah. Mau kasih tangan, tiba-tiba dia bilang, Anda siapa? Kan kita juga bergumul kan ya. Tapi rasanya dia pernah. Suami istri cuma sikut, itu kan dulu pernah duduk di belakang kita kan. Nanti waktu ketemu di gereja, kemudian istri, nah itu kan dia yang kemarin ketemu di mall. Tapi kita juga nggak mulai kasih tangan untuk mulai ngobrol itu. Kadang-kadang gereja itu, dalam konteks gereja tertentu, saudara dan saya menemukan rapture, pengangkatan. Kita adalah orang-orang yang dengan rela datang merayakan Sabat, masuk ke dalam gereja, sudah datang terlambat, ibadah, pendeta doa berkat, begitu dia buka mata sebagian sudah hilang. Itu doa paling sakti dalam gereja. Pendeta belum amin, sebagian sudah diangkat Tuhan. Mereka sudah diangkat, dibawa berjumpa dengan Tuhan. Tidak baik bergereja sedemikian. Gereja itu adalah tempat di mana saudara dan saya melihat tembok yang memisahkan satu dengan yang lain dihancurkan. Saya pernah share di sini, banyak kali Bapak Ibu dan saya bilang, kalau kami datang ke gereja seharusnya orang yang lama yang menyambut. Sehingga kemudian orang yang lama juga akan bilang, seharusnya dia juga sadarlah, dia orang baru, dia juga bawa diri lah. Akhirnya gak jadi-jadi. Saudara perlu contoh satu pemuda yang hari ini, itu di Cikarang itu ada di mana-mana. Dan saya juga merasa saya perlu belajar dari dia. Dia adalah salah satu pemuda dari salah satu cabang kita di Surabaya. Kuliah di CIT. Lalu kemudian dia datang di GRI Cikarang. Itu menarik karena ya ini orang betul-betul, ada orang bilang kami datang cari komunitas. Biasanya cari komunitas berarti hadir di situ. Lalu semua satu bangsa itu datang menyambut Bapak Ibu dan saya. Yang ini agak lain. Saya ingat pagi itu dia datang situ, dia ada duduk situ. Saya lewat, saya nggak tahu. Saya cuma lihat dia senyum. Tapi kemudian dia dengan segera berdiri, dia salaman sama saya. Pak Pendeta Tama kan? Saya mulai minder kan, ini siapa ya? Saya baru lihat dia. Lalu dia sebut, Pak, saya sekarang kerja di Kerawang, baru datang di sini, belum lama. Kemudian cerita-cerita sebentar, saya naik ke atas. Gak sampai 1 bulan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Cikarang, Bapak Ibu ketemu dia ada di mana-mana. Di KOR dia ada, main piano dia main, apalagi pelayanan pemuda dia ada, pelayanan kaum bapak dia ada. Itu kami hamba Tuhan minder. Vikaris Peter, waktu sekarang sudah pendeta Peter. Itu orang ada di mana-mana Pak. Bahkan kita nggak di situ. Dia tuh bisa dengan gampangnya datang lalu kemudian ngobrol-ngobrol. Ada pengurus yang cerita ngobrol-ngobrol. Kemudian dia tanya, Bapak tinggal di mana? Kamu siapa? Dia kasih tahu namanya dia. Saya baru minggu kedua di sini. Pengurus itu cerita ke saya dalam hati. Dia tanya saya tinggal di mana. Baru 2 minggu. Saya jelaskan pun dia nggak tahu itu di mana. Tapi dia memulai percakapan. Dia memulai diskusi dan hari itu kemudian sekarang ini salah satu pemuda yang justru bisa lebih dikenal dari mereka yang sudah beberapa abad di Cikarang. Itu dia. Saya kira saudara dan saya perlu melihat hal yang sedemikian. Apa sih yang saudara dan saya tunggu? Sudah seharusnya orang-orang yang ada dalam satu gereja membuka diri untuk mereka yang kemudian baru muncul. Dan mereka yang baru muncul juga. Karena tidak ada tembok, harusnya saudara dan saya juga membuka diri untuk segala komunikasi itu. Gereja tidak berlangsung hanya semata-mata ketika saudara dan saya hadir, datang, nyanyi, dengar firman Tuhan, pulang. Itu bukan gereja. Bioskop juga begitu kok. Bedanya kan bioskop bayar di depan. Gereja persembahan setelah firman. Satu before show, yang satu after show. Bedanya cuma itu. Tetapi kalau saudara dan saya kemudian mau melihat gereja yang sejati, saudara dan saya akan melihat gereja yang sejati adalah tempat di mana tembok itu dihancurkan. Pentakosta bicara mengenai hal ini. Kalau tembok sudah dihancurkan, maka ini menjadi semacam kekuatan yang sangat besar sekali lagi untuk kemudian menggenapi apa yang disebut sebagai kehendak Allah.
Pentakosta, Bapak Ibu saya mau tutup dengan ini. Pentakosta adalah gambaran dari apa yang disebut sebagai kelimpahan. Di dalam perjanjian lama mereka bersyukur kelimpahan yang Allah berikan. Sehingga kemudian mereka bisa merayakan apa yang disebut sebagai hulu hasil. Hasil yang pertama. Ketika saudara dan saya bicara mengenai Pentakosta secara spiritual di dalam konteks perjanjian baru, ini adalah kelimpahan. Pentakosta bukan masa di mana orang mabuk dengan Roh Kudus. Pentakosta itu bukan festival karunia-karunia. Pentakosta adalah masa pembaruan hati oleh Allah Roh Kudus sehingga gereja itu diperkaya bukan hanya dengan sukacita tetapi dengan orang-orang dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kapasitas intelektual yang menjadi kekuatan yang besar untuk melayani Tuhan. Pentakosta adalah kelimpahan bagi gereja yang didirikan oleh Tuhan. Mereka diperkaya dengan orang-orang yang melayani dengan karunia yang berbeda-beda. Mereka diperlengkapi supaya mereka bisa memperlengkapi orang lain dan menikmati karunia orang lain yang memperlengkapi mereka. Ini Pentakosta. Makna Pentakosta yang sudah mulai hilang di dalam gereja modern hari ini yang cenderung menikmati hidupnya. Mari Bapak Ibu dan saya merayakan Pentakosta dengan pengertian yang benar. Karena Roh Kudus yang sama bekerja melalui tanda-tanda yang sudah nggak ada lagi. Tapi kalau saudara dan saya belajar tanda-tanda itu, saudara dan saya akan menemukan bahwa ada banyak hal yang harus saudara dan saya lihat dan saudara dan saya ubah dalam kehidupan kita ketika kita mengerti Pentakosta dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan Pentakosta dan sekali lagi kami boleh melihat kepada kasih karunia Allah yang besar. Allah yang hadir melalui pekerjaan Allah Roh Kudus untuk menolong kami, memperlengkapi kami yang telah diselamatkan dan dikuduskan oleh Tuhan supaya hidup kami mempermuliakan Tuhan secara verbal maupun melalui seluruh dimensi hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memperlengkapi kami secara personal maupun secara komunal sehingga apa yang menjadi misi Tuhan melalui gereja boleh tercapai, termasuk melalui kami gereja Tuhan yang ada di dalam konteks GRI Depok. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.